Ya, oke semua, kembali lagi bersama saya Profesor Y dalam tutorial Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tool baru. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara kita untuk menggambar sesuatu yang di situ menggambarnya itu menggunakan basic shape, atau mungkin gambarannya itu udah ditentuin sebelumnya. Sekarang bagaimana caranya kita di situ membentuk sesuatu yang mungkin gambarnya itu tidak ada sebelumnya. Bukan tidak ada sebenarnya, cuman ada di imajinasi atau di sketch atau ya dan lain sebagainya. Nah, kita di sini akan menggunakan apa yang disebut dengan pen tool. Pen ini pena, dan curvature tool. Nah, untuk pen tool sendiri kita bisa menggunakannya dengan menggunakan shortcut shortcut P, dan curvature tool kita menggunakan shortcut shift sama apa itu namanya ya, tanda gelombang ya, yang di dekat angka 1 itu loh, yang di kirinya angka 1 kalau di laptop biasanya. Nah, oke. Di pen tool kita di sini melihat pen tool itu mungkin sebagai sebuah pen yang di situ streak ya. Maksudnya streak itu kebanyakan itu garis lurus. Untuk menggunakannya kita kebanyakan pakai garis lurus. Oke. Nah, Oke, kita menggunakan kebanyakan pakai garis lurus. Nah, oke, sekarang kita coba untuk mengimpor sesuatu. Mungkin, nah ini ya, atau iya ini deh. Oke, kita impor logo ini. Kita ingin mencoba untuk mengkopinya ini ya, mengkopi mungkin buku ini. Oke, kita coba impor buku ini. Lihat di sini. Nah, kita bisa menggunakan pen tool. Ketika kita menggunakan pen tool, kita mungkin terdengar strik ya. Jadi pen tool ini kebanyakan saya rendahkan dulu opacity-nya untuk ini, sehingga kita bisa lebih leluasa melihat hasilnya. Opacity-nya direndahkan mungkin sekitar 50 atau 60. 50. Oke, 49. Oke. Nah, ketika kita ingin membuat menggunakan pen tool, kita bisa men-trace ini. Ini bisa kita lihat sini, lurus seperti ini, kemudian trace ini. Kita ya nggak usah rapi-rapi, cuman kelihatan nanti seperti buku gitu aja. Nah, oke, jangan lupa ketika kalian kok melihat yang seperti ini, nonaktifkan filenya, nonaktifkan dulu biar kelihatannya lebih enak untuk dilihat. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah jadi. Ketika kita coba kita nggak perlihatkan ini, nah ini adalah lambang, bukan buku, sedikit lambangnya. Nah, seperti itu untuk menggunakan pen tool. Nah, pen tool ini sedikit strict ya, jadi gambarnya itu kebanyakan gambar-gambar lurus. Nah, untuk menggunakan gambar lengkung, mungkin kita ingin melihat ini, kita menggunakan apa yang disebut dengan curvature tool. Lihat. Nah, ini bisa langsung kalian kurvakan mungkin di sini. Nah, setelah itu langsung bisa kalian bengkokkan. Nah, ini juga menurut saya sedikit kurang efektif karena bengkokannya sepertinya tidak bisa kita atur ya. Oke. Nah, untuk menggunakan curvature tool ini kita nggak perlu lurus-lurus kayak pen tool, tapi bengkokannya sedikit kurang teratur juga. Oke. Sekarang untuk menonaktifkannya, kembali ke sini. Ini shortcutnya adalah V, kemudian kalian bisa langsung delete. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggunakan garis lengkung, kita juga bisa menggunakan pen tool selain curvature tool. Curvature tool kalian bisa gunakan untuk benar-benar berkurva yang di situ mungkin beraturan ya. Ini nggak beraturan sama sekali. Untuk menggunakan pen tool yang bisa melengkung, kalian bisa menggunakan ini. Menggunakannya, klik di sini. Nah, habis itu ketika klik di sini, kalian bisa langsung mendragnya sehingga bisa langsung melengkung. Contoh di drag seperti ini. Nah, sudah bisa. Ketika kalian di sini langsung melepaskannya setelah di drag, maka kurva ini lengkungnya tidak akan bisa kalian atur. Nah, sehingga gimana caranya biar lengkungan ini bisa kita atur? Kita ini handle, ini namanya handle. Kalau yang titik kita klik namanya anchor. Nah, handle ini klik ALT untuk
mengubah handle ini. Klik ALT. Nah, kemudian handle ini kalian arahkan ke kurva selanjutnya. Kurva selanjutnya kan membentuk ke atas. Nah, kita bisa arahkan ini ke atas, ke sini. Nah, ketika seperti itu, kita lihat, nah, kita bisa langsung mengkliknya karena handle-nya sudah kita arahkan untuk ke atas. Oke, seperti ini. Dan kemudian seperti ini. Dan setelah itu seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, sedikit lebih bagus. Nah, oke, sedikit lebih bagus sekali. Sebelum itu kita nonaktifkan smart guide ini ya, biar nanti ketika kalian mengdrag-drag ini tidak terpengaruh oleh bangun-bangun yang sudah ada. Nah, oke, sekarang kita selesaikan untuk dua bagian ini. Dua bagian yang ini kita drag, kita klik di sini, habis itu sini, habis itu sini. Oke. Sebentar. Bagaimana caranya? Kita seperti ini saja. Kita lihat, kita klik di sini, habis itu kita klik di sini, dan kemudian ini agak sedikit itu melengkung, jadi kita klik di sini terus kita drag. Kita klik di sini terus kita drag. Oke, setelah ini berhasil kita drag, kita teruskan, kita drag, kita ALT, dan kemudian ke langkah selanjutnya dan di sini. Setelah itu baru kemudian kita buat yang ini. Kemudian ini agak sedikit melengkung, jadi coba kita drag sini. Setelah itu arahkan ini ke kurva selanjutnya, dan kemudian ini drag sini, dan kemudian ini agak melengkungin sedikit. Nah, oke, seperti ini. Kita lihat. Nah, oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, cukup bagus sepertinya. Oke, sekarang kita coba grup. Dan kemudian kita kopas, kita reflect itu untuk memantulkan, nah biar jadinya nanti seperti ini, dan kemudian kita copy sehingga kita bisa menggesernya ke sini. Nah, jadi kita bisa mengcopy sebuah gambar buku. Oke, terlihat. Nah, oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini akan seperti itu saja. Hari ini, di episode kali ini kita belajar bagaimana cara kita menggunakan pen tool dan curvature tool, di mana pen tool di situ sangat fleksibel sekali untuk men-trace sebuah gambar. Kalian mungkin bisa membuat sebuah WPAP atau mungkin sebuah art vector dan yang lain sebagainya. Kalian bisa membuatnya. Dan kemudian untuk curvature tool, kalian mungkin perlu banyak belajar untuk curvature tool ya, tapi gak ada salahnya untuk mencoba-coba. Tetapi saya di sini lebih prefer kepada pen tool, karena pen tool bisa kita custom untuk semua hal. Bukan semua hal, tapi bisa kita custom ya sesuka hati kita gitu loh. Oke, ya seperti itulah. Jangan lupa tonton terus episode-episode selanjutnya untuk kalian bisa membuat sebuah logo atau sebuah apapun. Nah, dan terima kasih kalian sudah mendengarkan. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa.